Halo, selamat datang kembali di podcast Teman Kata. Apa kabar baterai kamu hari ini? Masih hijau, udah kuning, atau udah merah kedip-kedip sambil teriak minta tolong? Kalau kamu klik episode ini, aku tebak rasanya kamu lagi ada di fase muak. Muak sama notifikasi WhatsApp, muak sama email yang nadanya ASAP, muak sama rutinitas yang rasanya kayak loop film horor yang gak habis-habis. Kamu ngerasa butuh liburan, tapi realitanya cuti susah, budget mepet, atau tanggung jawab lagi numpuk-numpuknya. Seringkali kita mikir, obat dari burnout itu harus sesuatu yang besar. Aku butuh resign, atau aku butuh ke Bali seminggu. Atau bisa juga aku butuh tidur 3 hari berturut-turut. Itu semua valid, tapi jujur aja seringkali itu nggak realistis buat dilakukan sekarang. Dan bahayanya adalah saat kita nunggu momen liburan besar itu, kita membiarkan diri kita hangus pelan-pelan tiap hari. Kita nahan nafas, berharap nanti bisa hirup udara segar pas cuti bulan depan. Padahal paru-paru mental kamu butuh oksigen hari ini. Makanya hari ini aku gak akan nyuruh kamu beli tiket pesawat. Aku gak akan nyuruh kamu resign dadakan. Hari ini kita mau ngomongin konsep quick escape. Pelarian-pelarian kecil, jeda-jeda singkat yang bisa kamu selipin di sela-sela hari yang gila buat nyelamatin kewarasan kamu. Ini bukan tentang lari dari tanggung jawab. Ini tentang cabut kabel sebentar, biar mesinnya gak meledak. Gimana caranya? Aku punya 2 pilar strategi. Yang pertama riset sensori, dan yang kedua riset identitas. Kita bahas dulu soal riset sensori. Nah, di sini artinya kita keluar dari kotak digital. Coba sadari deh, burnout zaman sekarang itu beda sama capeknya petani zaman dulu. Capek kita itu bukan capek otot, capek kita itu capek sensori. Mata kita dihajar layar 10 jam sehari. Telinga kita dengar notifikasi atau noise kantor. Otak kita dipaksa multitasking tanpa henti. Sistem saraf kamu itu lagi korslet karena kebanyakan input. Jadi, quick escape pertama yang paling ampuh adalah matikan input digital, nyalakan input analog. Pertama, teknik grounding 10 menit. Nah, saat istirahat makan siang atau sore dikit, tinggalin HP kamu di meja. Serius, tinggalin. Keluar dari ruangan, cari udara. Kalau ada taman, injak rumput. Kalau cuma ada parkiran, lihat langit. Fokus ke fisik. Rasain angin di kulit kamu. Lihat warna daun yang hijau, bukan pixel. Ini kedengarannya sepele, tapi buat otak kamu yang seharian ada di dunia maya, kembali ke dunia nyata itu rasanya kayak minum air dingin pas lagi haus banget. Itu sinyal ke otak purba kamu bahwa oke, kita aman. Dunia nggak selebar selayar laptop. Nah, yang kedua, micro nap atau micro silence. Kalau kamu WFO dan ada musola atau ruang istirahat, manfaatkan. Atau masuk ke mobil kamu, pejamkan mata 15 menit. Nggak harus tidur, cuma matikan visual. Dunia kita terlalu visual. Tutup mata, tarik nafas panjang. Di momen itu, kamu bukan karyawan, kamu bukan atasan. Kamu cuma seonggok makhluk biologis yang lagi istirahat. Itu riset tombol yang ampuh banget. Nah, sekarang kita bahas pilar yang kedua, yaitu riset identitas. Nah, kita di sini akan menjadi manusia, bukan mesin. Penyebab burnout yang kedua adalah kita lupa siapa diri kita di luar pekerjaan. Kita terjebak dalam productivity cult. Semua hal harus menghasilkan uang. Semua hal harus berguna. Hobi harus jadi side hustle. Akhirnya otak kita nggak pernah istirahat dari mode kerja. Quick escape kedua adalah melakukan sesuatu yang sama sekali nggak berguna.
tapi bikin hati kamu anget. Pertama, lakukan hobi yang jelek. Punya buku sketsa, gambar aja, coret-coret. Jelek, gak masalah. Gak akan dijual juga. Suka nyanyi, karaoke di kamar mandi atau di mobil sekencang-kencangnya. Suara fals, bodo amat. Lakukan sesuatu cuma karena itu seru, bukan karena itu bagus. Saat kamu melakukan aktivitas tanpa tekanan hasil, otak kamu pindah gigi. Dari mode survival atau work ke mode play. Dan mode play adalah obat terbaik buat burnout. Nah, yang kedua, fiksi sebagai pintu darurat. Kadang realitas emang lagi gak asik. Bos nyebelin, klien rewel. Cara termudah buat kabur, buku fiksi, film, atau audio drama. Tapi kuncinya jangan baca buku pengembangan diri atau buku bisnis saat kamu lagi burnout. Itu malah bikin kamu ngerasa kurang. Baca novel fantasi, nonton anime, baca komik. Biarkan otak kamu jalan-jalan ke dunia lain selama 30 menit sebelum tidur atau saat perjalanan pulang. Ini bukan membuang waktu, ini adalah memberi liburan imajinasi buat mental kamu. Jadi teman-teman, kalau hari ini rasanya berat banget, jangan paksa diri kamu buat lari maraton sampai garis finish tanpa minum. Ambil quick escape kamu. Tinggalin HP 10 menit. Lihat langit. Nyanyi lagu favorit kamu di mobil. Baca satu bab komik kesukaan kamu. Itu bukan tanda kamu malas. Itu tanda kamu merawat aset terpenting yang kamu punya, yaitu diri kamu sendiri. Pekerjaan akan selalu ada besok. Email akan selalu numpuk. Tapi kewarasan kamu itu harus dijaga sekarang. Ini podcast Teman Kata. Ingat, kamu itu manusia, bukan robot. Cabut kabelnya sebentar ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.